Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menjelaskan lagi tentang Yasin Fadilah, karena tadi waktunya singkat sekali supaya tidak salah paham. Kita mendapatkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Yang kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah Al-Quran yang mutawatir. Itulah yang dianjurkan dibaca oleh Allah SWT dan Rasulnya. Itulah Al-Quran kita. Dengan membaca itu sudah sangat besar pahalanya. Kalaupun ada orang yang mengamalkan, ya silahkan, itu keyakinan masing-masing. Tetapi saya sudah lama mengomentari tentang Yasin Fadilah, bahkan ayah ibu saya harap berhenti dari ikut tarekat karena ada wiridnya itu. Saya dan semua khufat, ratusan ribu khufat ini menjaga Al-Quran, berusaha bagaimana supaya Al-Quran tetap dalam keasliannya. Kalau mau berdoa, berdoalah, tapi tidak dengan mencampuri Al-Quran. Lebih-lebih ketika diistilahkan Yasin Fadilah, kemudian yang Yasin itu disebut Yasin biasa, berarti kalah kalau Yasinnya gaweane uang. Kekhawatiran saya, pertama, saya tidak tahu sumbernya dari mana. Siapa yang membuat Yasin Fadilah itu? Pasti bukan Nabi SAW, pasti bukan para sahabat. Dan selama saya di Arab, saya tidak ketemu Yasin Fadilah itu. Saya tanyakan pada para ulama, tidak ada yang tahu. Jadi saya belum tahu sampai sekarang, dan andai katapun saya tahu, tetap salah. Saya tetap tidak setuju, karena bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi'in. Yang kekhawatiran saya adalah jika Yasin Fadilah kemudian laku dan banyak pengikutnya, nanti ada orang membuat Al-Mulk Fadilah, Ar-Rahman Fadilah, Al-Waqi'ah Fadilah, Fatihah Fadilah. Akhirnya kewapih Fadilah-Fadilah, kemudian yang asli itu tidak dibaca. Kan gawat itu. Jadi sekali lagi, moga-moga bisa dimengertilah. Kalaupun soal, wah saya membaca Yasin Fadilah rezeki saya lancar, janganlah. Seolah-olah Nabi itu kalah dengan ulama. Saya mohon maaf. Dugaan saya itu amaliyah satu tarekat yang dalam hal kevalidan atau kebenaran sumber pasti dipertanyakan. Yang lebih berat lagi adalah bahwa seolah-olah pembuat itu lebih hebat, lebih utama, lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Sekali lagi saya siap klarifikasi. Saya siap ditemui untuk dialog tentang ini. Karena memang saya galau. Janganlah, kalau Al-Quran jangan. Kalau selain Al-Quran masih ada toleransi, tapi kalau Al-Quran jangan. Soal mau berdoalah, tapi jangan campur dengan bacaannya. Kalau sujud tilawah, iyalah silakan sujud tilawah, lain lagi itu. Ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud kitab Allah yang dibaca satu huruf dapat satu kebaikan itu ya Al-Quran yang asli itu. Jika dibaca campur doa, wallahu alam, saya tidak tahu karena saya tidak tahu sumbernya dan saya tidak tahu dasarnya. Tapi saya
jelas para khufat sudah sepakat. Entahlah kalau nanti ada khufat yang berbeda. Para khufat, saya termasuk pengurus Jamaatul Qurra wal Khufat pusat, tidak setuju dengan Yasin Fadilah, khususnya untuk para khufat. Dan kami menghimbau kepada para ulama juga, ayo kita jaga Al-Quran secara baik. Jangan sampailah kemudian karena keinginan berbuat baik lalu menabrak rambu-rambu yang justru itu akan menjadi kehormatan Al-Quran terganggu.